Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran kita di Engine CBT untuk pembelajaran mengenai sistem yang ada di main engine. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai fresh water cooling system, sistem pendingin air tawar di main engine. Yang pertama, kita cek dulu bagian-bagian komponen-komponen yang ada di sistem ini. Kita bisa klik di sini, yang kita cek dulu. Yang pertama adalah drain tank di sini. Ini drain tank adalah tangki drain. Jadi air yang luber dari expansion tank dia akan masuk ke dalam drain tank. Jadi air yang meluap nanti ditampung di drain tank. Di bagian teratas dari fresh water cooling system adalah expansion tank, tangki ekspansi. Jadi tangki ekspansi ini ada levelnya ini. Ini letaknya di bagian atas untuk pendingin main engine. Jadi dalam main engine ini, dalam sistem air tawar main engine ini, airnya bersirkulasi aja dari main engine dan balik lagi ke main engine. Sedangkan expansion tank ini, tangki ekspansi ini adalah untuk cadangan air. Bila mana dalam sistem pendingin air untuk main engine ini ada bocor atau habis, maka ini akan ngisi secara otomatis karena letaknya di atas secara gravity. Jadi secara gravity dia akan ngisi kepada sistem air laut di air tawar di main engine ini. Jadi di sini ada keran. Yang pertama ada keran ini, keran untuk masuk ke dalam sistem. Yang kedua ada keran di sini untuk membersihkan tangki ekspansi ini dan masuk airnya ke drain tank. Jadi untuk mengisinya ini nanti ada sambungan untuk mengisi air tangki ini dari hydrofor tank untuk ngisi ini. Yang pertama kita lanjutkan untuk sistemnya ini. Yang pertama air tawar yang mendinginkan mesin ini akan naik ke atas ini. Ini rutenya ini, dia masuk naik ke atas ini, setelah itu dipompa. Jadi dari pompa dihisap dan dipompa. Jadi ditekan masuk ke dalam pendingin mesin ini. Ke dalam mesin ini, maka dia akan mendinginkan bagian-bagian di dalam mesin ini. Contohnya silinder liner dan bagian atas ini mesin juga. Nanti air yang panas ini maka akan didinginkan nanti di cooler. Sebelum ke cooler maka akan dimasukin di deaerating tank dan seterusnya akan didinginkan oleh ini cooler. Jadi cooler ini untuk mendinginkan air tawar yang ada dari mesin tadi. Nanti air tawar ini didinginkan oleh seawater, air laut. Di sini tidak ada gambarnya, tapi secara otomatis dia sudah ada ini. Jadi ini air laut untuk mendinginkan air tawar tadi. Nanti air tawar tadi nanti akan masuk lagi ke dalam mesin dan dihisap oleh pompa. Ini pompa air tawar dan masuk lagi ke mesin. Dan begitulah terus sirkulasinya. Dan bila mana airnya ini di dalam mesin ini bisa berkurang, bisa kita patokan, kita lihat dari expansion tank. Bila mana airnya sudah berkurang berarti air ini akan berkurang. Kenapa? Karena ada panas gesekan untuk mesin tadi, untuk mendinginkan itu menggunakan air, maka airnya akan menguap. Maka lama-lama airnya akan habis juga. Maka kita melihat dalam sistem ini airnya masih ada, kita bisa patokan dari expansion tank. Begitu juga sirkulasi air tawar untuk AE. AE juga sama, berputar juga kayak gini dan dia akan kembali lagi ke mesin lagi. Ini untuk fresh water cooling system. Yang sedangkan komponen-komponennya, komponen yang di sini ada pump control. Jadi kontrol untuk pompanya ini menggunakan bar, tekanannya kurang lebih 2 dan bisa kita menjalankan dengan menggunakan manual atau auto. Terus
temperatur control untuk mengontrol temperatur main engine inlet dan main engine outlet. Ini bisa dikontrol dan bisa kita menjalankan kontrol secara auto juga. Ini untuk sistem air tawar main engine. Yang kedua, saya menjelaskan lagi untuk fresh water cooling system. Fresh water cooling ini sistem pendingin air laut di main engine. Yang pertama kita lihat dulu bagian-bagian komponen utama dalam sistem pendingin air laut ini. Yang pertama ada upper sea chest dan lower sea chest. Jadi ada isapan air laut di dalam mesin itu, di kapal itu, di kamar mesin itu ada dua isapannya. Yang pertama lower chest, isapan bagian bawah. Yang kedua di atas, upper, di atas berarti di samping dinding kapal. Kalau yang pertama lower itu di bawah lantai kapal, kamar mesin. Setelah itu air laut tadi dihisap oleh menggunakan pompa seawater pump ini. Sebelum masuk ke dalam seawater pump harus dibersihkan dulu dengan menggunakan strainer. Jadi ada dua strainernya nih. Setiap filter dan strainer ini sebelum masuk pompa dia akan dibersihkan dulu supaya tidak bercampur dengan kotoran-kotoran. Ini strainernya. Setelah itu air laut tadi ini dihisap oleh pompa dan disuplai ke tempat bagian-bagian yang dibutuhkan atau di bagian-bagian yang ada coolernya untuk pendingin. Ini dari pompa ini akan lanjut ke valve shaft bearing cooler. Ini cooler untuk shaft bearing shaft dari mesin. Nah, ini pendinginnya menggunakan air laut juga supaya dia tidak gesekan, dia tidak panas, maka didinginkan menggunakan coolernya. Yang berikutnya air lautnya ini menuju ke valve scaving air cooler. Jadi scaving air. Scaving air ini udara pendingin. Maka coolernya ini harus didinginkan dengan menggunakan air laut juga. Ini scaving air cooler. Berikutnya air laut tadi juga bisa mendinginkan cooler camshaft LO cooler. Di cooler pendingin LO camshaft, ini coolernya. Yang berikutnya LO cooler, ini untuk pendingin lubricating oil LO. Ini 1, 2. Yang berikutnya fresh water cooler. Fresh water cooler ini untuk pendingin mesin air tawar. Setelah itu air laut tadi juga bisa mendinginkan kompresor dan juga untuk diesel generator. Dan setelah dipakai untuk mendinginkan sistem ini, maka air laut ini harus dibuang lagi ke discharging valve ini. Maka air laut tadi berkumpul jadi satu, nanti dibuang menjadi satu di ini discharge valve. Di sini ada komponen bagian lagi utama untuk seawater cooling system, pompa. Jadi ini untuk manometer untuk mengukur tekanan dari pompa. Ini satuannya bar dan pompanya ada dua. Pompa air lautnya ada dua. Bisa dijalankan dengan menggunakan manual atau dengan menggunakan auto juga. Temperatur kontrol bisa dengan manual dan auto juga. Ini komponen-komponen yang utama dalam sistem pendingin air laut. Berikutnya FOS, Fuel Oil Supply System, sistem pensuplai bahan bakar di kapal. Yang pertama kita cek dulu dari tangki. Jadi dari tangki ini bahan bakar yang kita pakai ada dua, ada DO service tank level dan yang kedua ada HFO service tank. Jadi untuk menjalankan main engine ini kita memakai dua bahan bakar. Yang pertama ada DO, diesel oil, HFO yang ketiga. Yang kedua, setelah itu kita cek bagian utama. Ini ada panah dari from DO pump, berarti dari
dari pompa DO untuk mengisi ini tangki ini, kita membuka keran dari DO pump. Terus ini juga from separator, ini bahan bakar HFO dari purifier. Ini panahnya dari purifier masuk ke dalam tangki. Kalau ini overflow ini kalau bahan bakarnya meluap maka dia akan overflow. Ini overflow, membuang kelebihan bahan bakar. Yang berikutnya di bawahnya dalam tangki ini ada drain HFO tank. Ini untuk ngedrain lumpur-lumpur yang ada di bawah ini, di drain. Terus yang berikutnya juga di DO juga ada drain DO tank. Setelah itu kita mau menggunakan bahan bakar, misalnya kita mau menggunakan bahan bakar HFO untuk menjalankan mesin ini. Di sini ada switch main engine fuel untuk mengatur bahan bakar mana yang kita pakai. Kalau kita arahkan panahnya begini, warna biru ini, berarti menunjukkan bahwa bahan bakarnya ini dari HFO dan masuk ke pompa. Jadi pompa ada dua. Sebelum masuk ke dalam main engine, ada dua isapan pompanya. Yang pertama ada pompa supply, yang kedua ada pompa circulation pump. Pompa sirkulasi. Ini dari sini dihisap dengan menggunakan pompa supply, setelah itu ditekan ke pompa circulation pump. Dari pompa circulation pump ini, maka bahan bakar ini melewati preheater untuk memanaskan terlebih dahulu. Supaya apa? Sampai pada temperatur yang diinginkan sampai di main engine. Misalnya 100, berarti ini harus dipanaskan dulu di preheating. Di preheating, setelah itu bahan bakar ini baru lanjut ke double filter. Filter saringan 2, saringan yang sangat halus. Dari saringan ini, double ini, maka baru langsung masuk ke main engine. Dari main engine dipakai untuk pembakaran. Nanti bahan yang terbakar, kalau masih ada sisa, maka bahan bakar yang tersisa ini akan balik ke venting tank ini. Jadi dia bisa kembali ke dalam tangki lagi. Kalau ada kelebihan atau bahan bakar yang tidak terbakar, dia akan kembali. Kalau yang terbakar, maka akan menjadikan tenaga di sini. Ini untuk sistem dari supply bahan bakar. Komponennya ini yang ada di pompa ini ada manometer inlet, engine inlet. Ini untuk mengetahui berapa tekanan bahan bakarnya ini, engine inlet. Terus ada filter drop untuk mengecek apakah filter ini buntu. Terus ini untuk pompanya, supply pump, circulation pump. Ini menjalankan pompanya ini dengan cara manual dan dengan auto. Ini juga terus viscosity control untuk mengontrol heating pemanasnya ini, viskositasnya dengan menggunakan manual dan auto. Terus ada juga preheater on. Ini preheater on untuk menyuplai pemanas, memanaskan bahan bakar ini dengan menggunakan heater. Heaternya ini bisa dari boiler, dari uap atau dari heater listrik. Terus ada preheater bypass, ini bypassnya. Terus fuel selectionnya ada dua bahan bakar yang kita selection, ada yang menggunakan DO dan HFO, baik itu main engine atau auxiliary. Jadi DO dan HFO bisa digunakan untuk auxiliary juga dan untuk main engine. Ini drainnya HFO tank drain, ini untuk membuang kotoran-kotoran di dalam HFO tank. Ini sistem dari bahan bakar. Mungkin cukup dari saya. Nanti kita bisa lanjutkan lagi untuk pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.